Halo semua, selamat datang di channel kami. Hari ini, kita akan membahas sesuatu yang sering banget disalahpahami, tapi tetap keren dan relevan, yaitu punk. Yap, kita akan bicara soal bagaimana punk tidak pernah mati. Sebenarnya, punk itu berevolusi. Gaya hidup, musik, dan ideologi punk tetap hidup di berbagai sudut dunia. Bahkan sekarang mungkin lebih relevan dari sebelumnya. Jadi, buat kamu yang pecinta punk atau yang baru penasaran dengan subkultur ini, stay tuned. Karena video ini penuh cerita, fakta menarik, dan tentu saja inspirasi. Oke, sebelum kita masuk lebih dalam, kita perlu pahami dulu, apa sih punk itu sebenarnya? Punk lahir sebagai gerakan kontra budaya di era 1970-an. Ini bukan cuma soal musik, tapi juga cara berpikir, sikap, dan gaya hidup. Musik punk sendiri dikenal dengan lirik-liriknya yang kritis, vokal yang penuh emosi, dan ritme cepat yang seolah menantang sistem. Tapi, yang bikin punk beda adalah semangat do it yourself atau DIY. Intinya, kalau kamu nggak punya akses ke studio rekaman mahal, ya bikin aja sendiri. Mau nulis zine, main di garasi, atau bahkan bikin label rekaman indie, semuanya sah. Tapi tunggu, punk itu lebih dari sekadar musik. Punk punya ideologi kuat yang bikin dia relevan sampai sekarang. Kalau kamu lihat band-band punk legendaris kayak Sex Pistols, The Clash, atau Dead Kennedys, mereka nggak cuma nyanyi soal cinta, mereka bicara tentang perlawanan, ketidakadilan, dan kebebasan individu. Punk adalah tentang berani melawan arus, berbicara lantang tentang apa yang menurut mereka salah, dan menolak tunduk pada sistem yang korup. Ini yang bikin punk itu nggak pernah mati, karena semangat perlawanan selalu relevan, dimanapun dan kapanpun. Seiring waktu, punk berevolusi. Kalau dulu punk sangat lekat dengan kaset rekaman buatan sendiri dan distribusi underground, sekarang kita bisa dengar musik punk di Spotify, YouTube, dan media streaming lainnya. Band punk baru bermunculan, membawa gaya dan pesan mereka sendiri. Misalnya, ada subgenre seperti pop punk yang dipopulerkan oleh band seperti Blink-182 dan Green Day, hingga punk hardcore yang lebih keras dan mentah seperti Bad Brains dan Minor Threat. Di Indonesia, punk juga punya cerita yang unik. Dari era 90-an sampai sekarang, komunitas punk Indonesia tumbuh pesat. Bandung dikenal sebagai salah satu pusat pergerakan punk dengan band-band seperti Burger Kill dan Superman is Dead. Tapi, lebih dari itu, punk di Indonesia seringkali identik dengan perjuangan sosial. Misalnya, komunitas punk jalanan yang tidak hanya bermain musik, tapi juga menyuarakan isu-isu ketidakadilan sosial. Mereka adalah cerminan dari semangat punk yang asli, berani, mandiri, dan peduli pada sesama. Jadi, apa artinya punk hari ini? Apakah punk masih relevan? Jawabannya, tentu saja. Punk bukan cuma gaya rambut mohawk atau jaket kulit penuh patch. Punk adalah cara berpikir. Di era digital ini, semangat punk bisa dilihat dari orang-orang yang berani mengkritik status quo, menciptakan karya mereka sendiri, dan berbagi cerita di media sosial. Punk adalah tentang kebebasan untuk menjadi diri sendiri tanpa takut dihakimi. Alasan punk gak akan pernah mati adalah karena nilai-nilainya yang universal. Punk adalah tentang kebebasan, kesetaraan, dan perjuangan melawan ketidakadilan, dan nilai-nilai ini akan selalu relevan. Selain itu, punk juga selalu beradaptasi dengan zaman. Di setiap era, punk menemukan cara baru untuk bersuara dan tetap eksis. Jadi, meskipun mungkin musik punk tidak sepopuler dulu, semangatnya tetap ada, dan itu yang paling penting. Jadi, itulah kisah evolusi punk dari dulu sampai sekarang. Buat kamu yang merasa punk itu sudah mati,
mungkin kamu perlu lihat lagi lebih dekat. Karena faktanya, punk tidak pernah mati, dia hanya berubah bentuk. Kalau kamu suka video ini, jangan lupa like, subscribe, dan bagikan ke teman-temanmu. Sampai jumpa di video berikutnya, dan ingat, punk is not dead.